وهو حامله عدو قوم قريش ومشعر محمدا أقصاه ما فيه شعر قائل عليه كمال شهد الأنام بفضله حتى العدا الفضل شهد به أعداء وعلى آله وصحبه وهم كرماء. أما بعد. Yang terhormat para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus ustazah kita. Ada yang taruh nggak? Ada yang taruh. Ustazah Zahra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua urusan beliau dipermudahkan. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga beliau keluarga yang barakah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki beliau rezeki yang banyak. Amin. Rezeki yang banyak dan barakah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat pula kepada sahibul hajah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pula menggampangkan seluruh urusan beliau. Dan yang terhormat pula ibu-ibu, kakak-kakak yang alhamdulillah cantik-cantik semua, yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, sebab kalau disebutkan namanya satu persatu habis waktu kita gara-gara menyebutkan namanya satu persatu. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh berkah. Dan kita ini ibu-ibu, kita ini merupakan orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Al-Fajir saya mengatakan kita ini orang-orang terpilih? Karena betapa banyak orang di luar sana ibu-ibu, mereka punya sehat, mereka sempat, aman-aman, tidak ada apa-apa, tapi masih belum bisa berkumpul di tempat kita. Mungkin punya urusan lain. Dan alhamdulillah ibu-ibu, kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat insyaallah penuh berkah, membaca ratib bersama, membaca tahlil bersama, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, kita di tempat di sini ini namanya taman-taman surga. Faidah marartum biriyadil jannah fartau, kata baginda Nabi Muhammad, apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka diamlah, duduklah, ikutlah dengan senang, kata baginda Nabi Muhammad. Lalu sahabat bertanya, taman surga, kita hidup di dunia kok udah ada taman surga? Heran ini sahabatku. Para sahabat heran, mana mungkin kita di taman surga sedangkan kita masih hidup di dunia. Lalu beliau bertanya, sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, wa ma biriyadil jannah ya Rasulullah. Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka baginda Nabi Muhammad menjawab, tempat di situ berpikir, tempat di situ majalisul ilm, kata ulama, tempat-tempat disebarkan agamanya Allah, di tempat-tempat yang mana kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batin, tempat-tempat kita tahu yang mana yang halal dan mana yang haram. Kita sudah ditempatkan di surganya Allah, di taman-taman surganya Allah. Semoga kita telah dikumpulkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kedua kalinya salawat beriringan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliau kita tahu apa itu kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang mana sebab beliau pula semua diciptakan, yang mana sebab beliau pula kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Beliau diutus menjadi rahmatan lil alamin, bukan cuma untuk manusia, bagi hewan, bagi jin, bagi tumbuhan. Beliau diutus untuk itu semuanya, rahmatan lil alamin. Nah, syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita harapkan. Karena kelak pada hari kiamat orang-orang bingung, galau, gundah merana, kata orang bahasa zaman sekarang. Bingung
bingung, suami lari dari istrinya, anak tak mau ngaku bapaknya, lari bingung mencari pertolongan. Yang penting saya selamat, yang penting saya tak masuk neraka. Kemana-mana mereka. Manusia berdatangan kepada Nabi Adam, seraya mengatakan, ya Nabi Adam, isfa'lana, wahai Nabi Adam, berikanlah kami syafaat. Namun apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, 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 nafsi. Saya, kamu. Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat, kata Nabi Adam. Begitu juga manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Jawaban Nabi Nuh itu juga nafsi, 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 nafsi. Saya, kamu. Anak-anak ente. Saya tidak tahu sekarang. Lo, nafsi, yang penting saya selamat. Cuman satu pada hari itu yang dapat memberikan kita syafaat, yaitu Sayyiduna Muhammad. Beliau datang seraya mengatakan, ana laha, sayalah yang akan memberikan kalian syafaat, sayalah yang akan memberikan kalian syafaat, sayalah yang akan memberikan kalian syafaat. Semoga kita yang berkumpul di tempat ini maupun yang belum bisa hadir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini tak lama. Hidup di dunia ini tak lama. Keabadian itu bukanlah kesempurnaan kalau disifatkan kepada manusia. Keabadian itu ada hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang namanya manusia abadi. Ketika manusia meninggal dua, ya pilihannya ya surga, neraka. Jadi kalau tak masuk surga, tak ada pilihan lain. Kalau tak masuk neraka, ya surga. Tapi mau tak nih ibu-ibu saya berikan tips cara menjadi wanita yang dirindukan oleh surga? Mau tak nih bu? Wanita yang dirindukan oleh surga. Biasanya kita yang rindu surga, ini surga yang rindu kita. Wanita yang dirindukan oleh surga. Sebab wanita ini mudah masuk surga, tapi ingat bu, masuk neraka. Bergosip terus. Gitu. Semua yang mudah, apa yang mudah itu dapat cepat masuk surga, cepat masuk neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqalla sakinin al-jannah an-nisa. Sesungguhnya paling sedikitnya penduduk surga itu adalah wanita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian? Sebab beliau ketika Mi'raj diperlihatkan di hadapan beliau isi di dalam neraka. Ternyata paling banyak penduduknya adalah wanita. Tapi kita selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa api neraka. Pengennya masuk surga. Tapi pertanyaannya ibu-ibu, apakah ada perbuatan kita yang mencerminkan ke surga? Kalau kita tak ada yang perbuatan kita tidak mencerminkan ke surga, minta surga pula. Nah, ini namanya tak tahu nih. Contohnya kayak gini, kerja tak kerja minta gaji, kerja tak kerja minta gaji. Gimana lah kenapa sih tahu minta gaji? Namanya gaji buta. Nah, kan kayak gitu maksudnya. Tapi ada tips cara dari baginda Nabi Muhammad SAW agar wanita diidamkan oleh surga, dicinta oleh surga. Apa sabda baginda Nabi Muhammad SAW? Idza sallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin ma syi'ti. Apabila seorang wanita salat khamsaha, dia melakukan salat waktu 5 waktu, menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha,
dan taat patuh kepada suaminya, qila maka kelak di hari kiamat dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannah min ayyi bab, masuklah surga, terserah kamu masuk surga yang mana, pilih dari 7 pintu surga, pilih 1, 2, 3, pilih masih kita terserah. Cuma tadi 5 tadi. Ah, itu ya. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Cukup menjaga sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah lebih mantap. Plus bahasanya. Ditambah sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, belum tahajudnya, belum witirnya, belum sunnah qabliyah, ba'diyah, sunnatul wudhu, banyak. Kalau wanita sudah menjaga itu, lalu yang kedua kata baginda Nabi Muhammad, wa shamat syahrah, dan berpuasa ketika bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, apalagi ditambah dengan puasa sunnah, lebih mantap lagi. Wa hafizat farjah, dan menjaga kehormatannya. Wa ata'at zawjaha, dan ini nih yang harus ibu dengarkan betul-betul. Wa ata'at zawjaha, dan taat patuh kepada suaminya, maka dia silahkan masuk surga. Pilih yang mana? Masuk surga dari pintu yang mana, terserah, kata baginda Nabi Muhammad. Ini janji Rasulullah SAW. Kalau wanita sudah mengamalkan hal tersebut, tapi kadang yang terjadi di lapangan taat ke suami ini berat. Ya wajar berat, karena setan tidak mau kita masuk surga. Karena dengan sebab suami dimudahkan seorang istri masuk surga, dimudahkan masuk surga. Apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhala jannah. Ketika seorang wanita meninggal sedangkan suaminya dalam keadaan ridha, masuk surga, kata baginda Nabi Muhammad. Ridhanya suami sudah mengantarkan istri ke dalam surga. Ridhanya suami sudah mengantarkan istri ke dalam surga. Nah, kadang yang terjadi di lapangan, ketika suaminya, Ustaz, macam mana saya nak berbakti kepada suami saya, Ustaz? Suami saya, Ustaz, perangainya na'udzubillah, Ustaz, entah macam apa tingkah lakunya, Ustaz. Waduh, macam mana saya berbakti kepada dia sedangkan tingkah lakunya model kayak gitu? Ingat, jangan lihat siapa suami kita. Salah ini satu belum mau. Cinta dulu Pak Ustaz. Cinta membutakan segalanya. Ketika cinta masuk merusuk dalam hati, mata buta, telinga tuli. Betul. Cinta. Makanya tadi itu Makan cinta. Jangan lihat siapa suami kita, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban kita kepada suami. Mau macam apapun suami perangainya, mau macam setan sekalipun, Bu, tapi gak mungkin lah suami macam setan. Suami pasti ganteng lah, suami ibu-ibu ini. Ustaz, mau kawin dulu. Pasti ganteng lah. Macam apapun suami ibu, tetap diwajibkan untuk patuh, untuk taat. Tetap wajib patuh taat. Jadi ada cerita dulu. Al-Habib Ahmad Al-Ghadri, beliau suatu hari didatangi oleh ibu-ibu. Curhat ini ibu-ibu, Habib katanya, suami saya ini perangai ini, na'udzubillah Habib, udah macam apa ya, ternyata suami saya ini selingkuh di belakang saya. Sakit hati, sakitnya hati. Saya pernah suatu hari mendatangi salah satu ustaz, kata ustaz itu, habis sholat ente doakan suaminya, lalu cium tangan suaminya, kerjakan itu, kata ustaz. Harus saya kerjakan, Beb. Seminggu, 2 minggu masih saya kerjakan, sampai sebulan tak ada berubah, Beb. Kalau suami saya masih ada gitu, na'udzubillah, Beb. Akhirnya apa kata si Habib Ahmad Al-Ghadri mengatakan, wahai ibu, yang salah bukan suami ibu, saat ini yang salah ibu. Kok bisa saya yang salah? Jelas-jelas suami saya macam itu modelnya.
Kenapa suami ibu masih belum berubah? Pertama. Lalu kenapa ibu bisa berhenti dari amalan tersebut? Habis sholat cium tangan suami. Karena ibu merasa suami ibu tak ada perubahan, lalu ibu berhenti, ya kan? Betul. Karena apa yang ibu niatkan tersebut bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Kalau udah ibu niatkan karena Allah, maka Allah yang akan merubah suami ibu. Maka tak ada yang mustahil, Bu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada yang mustahil. Karena niat ibu salah. Seandainya niat ibu betul karena Allah, pertama ibu akan tetap istiqamah, habis sholat tetap akan cium suami ibu sampai saat ini. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merubah perangai suami ibu, pasti bergerak hati suami ibu. Kenapa istri saya modelnya kayak gini? Makin baik, makin akur. Jadi senanglah suami, berubahlah, makin betah di rumah, baby jenat. Tapi kadang suami tidur di rumah terus dimarahin ibu. Kau di rumah kau kerja. Betul. Kerja. Bukan apa nanti anak kita. Nanti lepaskan orang dia. Makin pusing suami. Macam mana menjadikan baby. Tapi suami punya kewajiban masing-masing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang modelnya kayak gitu. Kalau kita sudah cinta, membahas tentang cinta. Kalau sudah cinta ke suami modelnya kayak apa pun, tetap kita akan cinta. Suatu hari Al-Imam Syibli radhiyallahu ta'ala anhu datang, murid-muridnya, santri-santrinya datang ke beliau. Lalu beliau ambil batu, dilempar santrinya satu-satu. Santrinya dilempar satu-satu. Lalu santrinya lari semua. Lalu beliau mengatakan, "Lau kuntum ahibbai fala farartum ala bala'i." Kalau kalian benar-benar cinta kepadaku, maka kalian takkan lari dari musibahku, takkan lari dari balaku. Justru kalian makin mendekat kepadaku. Itu saya pengen lihat seberapa kuat cinta kalian kepada saya. Begitu juga kecintaan ibu kepada suami ibu. Walaupun seperti apapun perangai suami ibu, tetap cintai suami, karena suami adalah jalan untuk ke surganya Allah. Cinta ya, bisa ada seorang lah, saya suka dulu mau. Nah kayak gitu, mana cinta ini belum buta. Begitu, di dalam cinta sendiri, jangan selalu mengartikan cinta kepada suami itu yang enak-enaknya. Sekali susah-susahnya nyesel, saya nikah sendiri. Ngapalah saya mau sendiri. Ingat, ulama mengatakan, kam lagaina min mahabbah ta'ab yaqulu al-hubna 'ala al-kadhab. Betapa banyak kami melihat di dalam percintaan itu, ternyata isinya sumpah, galau, merana, pusing, sakit kepala. Itu dalam percintaan. Yaqulu al-hubna 'ala al-kadhab. Yang katanya cinta itu nikmat, ternyata bohong. Ketika kita galau, pusing sama suami, berusaha untuk bersabar dengan perangai suami kayak gitu, itulah kenikmatan cinta. Kan cinta. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua kebaikan ibu. Baik jeleknya istri adalah kebaikan bagi suami, dan begitu pula baik jeleknya suami adalah kebaikan bagi istri. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena ketika suami perangainya buruk, perangainya tak bagus, kita bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sabar kita, akan menjadikan pahala sabar kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Suaminya baik, jelas-jelas baik, senang kita bersyukur kepada Allah. Begitu juga suami. Kayaknya seorang laki-laki. Kayaknya seorang laki-laki. Begitu juga suami. Baik jeleknya istri itu adalah kebaikan bagi suami. Istri modelnya kayak apapun, ketika suami sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Ketika istrinya, apalagi jelas-jelas istrinya baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala pula kepada suami, karena suaminya bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi jaga sholat lima waktu, puasanya dijaga,
menjaga kehormatan lalu taat kepada suami, silahkan masuk surga dari mana saja. Mudah bagi wanita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi saya bahas suami istri padahal saya masih menikah. Sebenarnya masih belum tahu Pak, saya pengalaman pernikahan belum tahu. Cuma belajar-belajar ya Ibu. Belajar-belajar ya kata Ustaz kayak gini, oh kayak gitu. Kalau masalah pengaplikasian di lapangan tak tahu Pak. Saya masih rampang-rampang. Enggak, saya tak tahu model macam apa istri saya nanti. Macam apa kerjaannya tak tahu. Itulah belum dipraktek. Insyaallah. Jadi sekarang ini saya yang sabar Allah Subhanahu wa taala nyarikan dosa saya insyaallah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Soalnya kita masih belum selesai Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu memang dari saya sendiri. Namun apabila ada kebenaran dari mulut saya ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggampangkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Melihat ya Allah, Engkau Maha Mendengar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau mengetahui semua pekerjaan kami, Engkau mengetahui semua isi hati kami, Engkau mengetahui semua keinginan kami. Akan tetapi kami ingin bermunajat, bermanja-manja, bersenang-senang, berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah keluarga kami ya Allah, berikanlah kegampangan dalam urusan kami ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah ya Allah, umur yang berkah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha mengetahui lagi Maha penyayang ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, sesungguhnya rahmat-Mu kami harapkan ya Allah, sesungguhnya kasih sayang-Mu kami harapkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehingga kami diakui kelak di hari kiamat sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami. Kami sering setiap harinya melukai hati baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, rubahlah pekerjaan kami yang buruk menjadi yang baik ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar ya Allah. Tunjukkan kami kepada jalan yang menyenangkan di agamamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah neraka dari kami ya Allah, masukkanlah kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami yang orang yang bermanfaat di dunia pada agamamu maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ini Allah wa fiqil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.